Shalom sahabat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Mia Sugita Kristi yang melayani jemaat GKE Bukit Lime, Resort GKE Kasongan. Mari buka kitab perjanjian baru, Roma pasal yang ke-14 ayat 17-18 yang berbunyi demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudaraku yang kekasih, melayani merupakan kata yang akrab di telinga kita. Dalam artian umum, melayani adalah sebuah tindakan yang secara sadar diucapkan serta dilakukan untuk membantu orang lain tanpa paksaan. Inilah panggilan tertinggi bagi umat Kristiani. Namun tidak semua orang dapat dengan mudah melakukannya. Bahkan banyak yang mengabaikannya dan sibuk memikirkan hal yang lahiriah maupun kepentingan duniawi. Saudaraku yang kekasih, ketahuilah bahwa kita diciptakan untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab Yesus Kristus sendiri sudah memulainya bagi kita. Ia adalah orang pertama yang hadir ke dunia untuk memperkenalkan dan menyatakan kerajaan Allah melewati karya dan pelayanannya. Dan tugas kita ialah tunduk pada kekuasaan dan pemerintahannya. Jadi, hidup seperti apa yang perlu kita persiapkan untuk menyenangkan hatinya dan menghadirkan kerajaan Allah di bumi? Pertama, hidup dalam kebenaran. Kebenaran di sini memiliki arti bahwa setiap perbuatan yang dilakukan adalah sesuai dan benar menurut kehendak Allah. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang bersedia menyerahkan kontrol hidupnya kepada Tuhan dan memilih untuk mengikuti apapun yang menjadi ketetapan dan perintah Allah sebagaimana tertuang dalam firman-Nya. Baik ketika ia berkata-kata, ia berbuat, bahkan ketika ia berpikir, ia menggunakan cara kerja ilahi, bukan duniawi. Kedua, hidup dalam damai sejahtera. Walau kita tahu bahwa permasalahan di dunia ini tidak akan pernah habis, bukan berarti bahwa kita harus menghindarinya supaya hidup kita tenang. Tidak demikian. Kita memerlukan damai sejahtera Allah yang menjadi kekuatan untuk melawan dan menghentikan badai. Damai sejahtera itu hanya ada dalam Tuhan. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, ia dapat dengan tenang menghadapi masalah dan mampu menguasai dirinya supaya tidak tenggelam dalam permasalahan. Dan yang ketiga, hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Jika dunia mengukur sukacita dari faktor keadaan, bersukacita karena merasakan hal yang manis, bersukacita karena menemukan hal yang indah, maka berbeda halnya dengan sukacita yang disediakan oleh Tuhan. Sukacita ini adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus dan kehadirannya di jiwa kita. Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan bagi tiap-tiap orang percaya untuk tetap bersukacita walaupun ia sedang dihimpit oleh masalah. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan untuk bersukacita walaupun hatinya terluka. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, mari tinggallah di dalam Kristus dan pemerintahannya. Layanilah Dia dengan kebenaran, damai dan sukacita. Jadilah pelayan yang selalu berusaha melakukan bagian terbaik untuk menyenangkan hatinya. Dia bukan hanya layak untuk kita sembah dan taati, tetapi juga harus kita layani, sebab Dialah Raja yang bertata dalam hati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami awali hari ini dengan mengucapkan syukur kepadamu, serta menyediakan diri kami untuk menyambut pemerintahan-Mu yang bertata dalam hati kami. Baik itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.
agar fokus hidup kami bukan hanya mengejar hal-hal yang lahiriah, tetapi kepada kualitas-kualitas batin yang akan terus membawa kami hidup dalam kebenaran dan kesucian yang sesuai dengan kehendak-Mu. Karena tidak ada tujuan lain yang kami kejar selain daripada menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami memerlukan kuasa-Mu untuk menemani bahkan menyertai kami di sepanjang hari yang akan kami lewati. Kami akan berjalan dan melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami tanpa perlu merasakan takut dan gentar, sebab Engkau ada dan bersama dengan kami di dalam iringan kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.